huruf apa dia, supaya kita dapat menentukan hukum tajwidnya, seperti itu. Nah, kita lihat media gambarnya. Di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini, ada tanda harokat fathah, tapi dia bentuknya berdiri seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu saudara semuanya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, atau merasa kesulitan di dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran? Marilah belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, kemudian ditambah media gambar di dalam penjelasannya. Harapannya itu dengan penjelasan tajwid yang kami jelaskan dengan pelan-pelan ditambah media gambar dalam penjelasannya, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat bisa langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena dengan kita belajar ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya dan kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentu itu akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga bagi yang belum lancar bisa secepatnya lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut semoga nantinya dapat beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Selanjutnya juga di dalam video ini kami cantumkan beberapa produk, jadi mana tahu nanti dapat berminat ya, dapat langsung diklik dan dapat langsung untuk dibeli. Yang pertama itu ada buku-buku tajwid ya. Jadi bagi yang belum punya buku tajwid di rumah, jadi minimal adalah satu pegangan buku tajwid minimalnya kayak gitu di rumah. Jadi kalau kita belajar tajwid kemudian kita lupa, kita bisa segera lagi untuk membuka buku tajwid yang kita miliki di rumah dan mengingatnya kembali seperti itu. Selanjutnya juga ada Al-Quran yang kami cantumkan di dalam video ini, yang kami pikir Al-Quran tersebut sangat bagus sekali untuk dimiliki di rumah ya, terutama bagi yang belum lancar di dalam membaca Al-Quran. Jadi sangat bagus sekali untuk melancarkan bacaan Al-Quran bagi yang belum lancar dalam membaca Al-Qurannya. Baiklah, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang nantinya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Sekarang ini kita masuk pada surah Ali Imran ayat yang ke-82. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan, baru setelahnya akan kami jelaskan juga tajwidnya dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Sekarang mari bersama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini fa. Kalau kita mengucapkan huruf fa itu ada napas yang mengalir. Fa, fi, fu. Nah, jangan pa, pi, pu. Jangan ya, tapi fa, fi, fu. Karena huruf fa itu salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Kemudian di sini ada huruf nun sukun. Ini huruf nun, tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun itu biasanya juga disebut dengan huruf mati. Jadi huruf sukun, huruf mati itu maksudnya sama saja. Ini nun sukun, setelahnya huruf ta. Namun sebelum itu perhatikan dulu media gambar di samping. Di situ ada bacaannya nun sukun, kemudian juga di situ ada bacaannya tanda baca tanwin. Dan yang seperti kita lihat pada media gambar, bahwasanya tanda baca tanwin itu memiliki 3 bentuk tanda baca. Yang nomor 1 baris 2 di atas huruf itu namanya fathatain. Yang nomor 2 itu nanti ada baris 2 letaknya di bawah huruf namanya kasrotain. Dan yang nomor 3 itu namanya dhammatain. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu setiap, nah ingat ya, setiap
Setiap bertemu dengan huruf nun sukun atau setiap bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Jadi di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya. Contohnya kayak gini nih ya. Kita baca Al-Qur'an nih, bertemu dengan huruf nun sukun. Karena di sini ada huruf nun sukun, berarti terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Huruf nun, setelah huruf nun di sini huruf ta, maka nun sukun setelahnya huruf ta. Kita lihat huruf ta ini yang harus kita ketahui. Huruf apa dia supaya kita dapat menentukan hukum tajwidnya, seperti itu. Kita lihat media gambarnya. Huruf ta itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi huruf ikhfa hakiki itu jumlahnya ada 15. Supaya kita dapat menguasai hukum ikhfa hakiki, maka tentu kita harus menghafal huruf-hurufnya. Kalau kita hafal hurufnya, pasti kita tahu hukum tajwidnya, seperti itu. Jadi kalau baca Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, kemudian setelah nun sukun atau setelah tanda baca tanwin itu bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Sedangkan huruf ta itu dia masuk pada ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki aqrab, karena dari segi makharijul huruf antara huruf nun dengan huruf ta itu dia dekat, maka dikatakan aqrab. Maka cara membaca huruf ikhfa itu bagaimana kayak gitu. Nah, jadi cara membaca hukum ikhfa yakni bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya itu dibaca samar. Dibaca samar dengan bersiap-siap masuk ke dalam huruf ikhfa-nya, seperti itu. Jadi ini kita baca seperti ini. Kemudian dia disamarkan juga didengungkan ya gitu. Faman, jangan dibaca faman jelas gitu, jangan ya. Kita samarkan faman. Jadi dia tuh diantara sifat idhar dan juga idgham. Kemudian karena dia didengungkan, sehingganya di bagian man itu suaranya tuh kita tahan. Kita panjang sejenak, kita gunakan, kita dengungkan. Kira-kira sepanjang 2 harokat. Faman tawalla, la dibaca panjang. Kenapa kok la dibaca panjang? Apa tanda panjangnya la seperti itu? Perhatikan media gambarnya. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Jadi mad tabi'i atau mad asli itu memiliki 3 huruf mad. Jadi huruf mad jumlahnya ada 3. Apa saja huruf-huruf mad itu? Rumus 1 warna hitam, huruf ya sukun, sebelumnya harokat kasroh. Jadi kalau kita baca Al-Quran bertemu ya sukun, sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya itu kita baca panjang. Nomor 2, rumus 2 yang warna hitam tuh ya, huruf waw sukun, sebelumnya harokat dhammah. Jadi kalau baca Al-Quran bertemu waw sukun, sebelum waw sukun ada pula huruf yang memiliki harokat dhammah, huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Rumus 3 warna hitam, huruf alif, sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau baca Al-Quran bertemu alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Di dalam Al-Quran itu ya, pada tabi'i, untuk menunjukkan tanda panjang, huruf-huruf mad itu bisa ditulis dalam bentuk seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Yang maksudnya itu dari segi tulisan huruf madnya itu tampak. Jadi dari segi tulisan dia ada huruf madnya di tulisannya itu, dapat kita lihat seperti itu. Atau disebut dengan mad tabi'i zahiri. Kemudian untuk menunjukkan tanda panjang pada mad tabi'i, nantinya bisa juga huruf-huruf mad itu dia tidak ditulis dalam bentuk seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Jadi dia dari segi tulisan huruf madnya itu tidak ada, tidak tampak dia gitu, tidak tampak, bukan tidak ada, tidak tampak. Namun huruf madnya itu dikira-kirakan. Dikira-kirakan, diberi tanda panjang seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna biru itu.
Jadi dapat kita simpulkan kalau pada mad tabi'i kemudian menjumpai tanda panjang seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna biru itu, nah itu nanti pada dasarnya adalah huruf-huruf mad yang warna-warna hitam itu. Tentunya sesuai dengan kotaknya masing-masing ya kalau pada media gambar itu. Nah, ini la dibaca panjang, perhatikan rumus 3 yang warna biru. Jadi kalau kita baca Al-Quran bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini, ada tanda harokat fathah, tapi dia bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Nah itu menandakan huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang, senyela dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Faman tawalla ba'da dza dibaca panjang juga. Kenapa kok dza dibaca panjang? Hanya sama, kalau kita baca Al-Quran bertemu huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini, ada tanda harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Ini menandakan huruf tersebut kalau di atasnya ada tanda seperti ini baca panjang. Sehingga dza ini kita baca panjang, mad tabi'i. Ini tadi la panjangnya 2 harokat ya, mad tabi'i itu panjangnya 2 harokat. Ini dza mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Nah tadi kan kami katakan ya, rumus yang warna biru itu pada dasarnya adalah yang warna hitam. Berarti rumus 3 yang warna biru pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam. Yakni pada dasarnya adalah huruf mad yang terletak di rumus 3 warna hitam itu. Nah, maka di sini kan nggak ada kan huruf madnya. Rumus 3 warna hitam itu kan huruf madnya itu alif. Alif sebelumnya harokat fathah. Di sini nggak ada alifnya kan. Nah, maka di sini kalau mad tabi'anya diberi tanda panjang seperti ini ya, nih harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini, maka di sini dapat kita kira-kirakan bahwasanya di sini ada huruf alif. Sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki harokat fathah. Huruf yang memiliki harokat fathah ya huruf yang dibaca panjang ini kayak gitu. Ini kan huruf yang memiliki harokat fathah, huruf dha ini kan kayak gitu. Kan cara memahami rumus 3 yang warna hitam kan tadi kami katakan kalau baca Al-Quran bertemu alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang kayak gitu. Kalau misalkan masih bingung, silahkan perhatikan media gambar di samping yang kami kasih tanda panah warna merah itu ya. Nah, di situ kan ada Al-Qur'an dengan huruf Arab sambung, kemudian di bawahnya ada huruf Arab yang terpisah-pisah per huruf. Nah, coba perhatikan yang kami kasih tanda warna panah warna merah. Nah, di situ kita lihat ya, ada alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah. Dan huruf yang memiliki harokat fathah adalah huruf dha ini kan, huruf dha ini yang dibaca panjang seperti itu. Mana tahu nanti berminat ya untuk membeli Al-Qur'an dengan tulisan huruf Arab sambung, tulisan huruf Arab yang dipisah-pisah seperti pada media gambar tadi itu ya, dapat langsung dibeli melalui video ini. Produknya telah kami cantumkan di dalam video ini. Al-Qur'an 2 Arabic. Itu sangat bagus sekali ya untuk melancarkan bacaan Al-Qur'an, terutama bagi yang belum lancar dalam membaca Al-Qur'annya. Kalaupun misalkan masih bingung, kita pahami yang mudah-mudah saja dulu. Huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini baca panjang, misalnya dha dibaca panjang seperti itu. Nah, kita pahami yang mudah-mudah dulu, supaya kita tidak merasa kesulitan. Kalau kita nanti merasa kesulitan, nanti kita malah nggak mau lagi belajar gitu. Jadi pahami dulu yang mudah-mudah kayak gitu. Dha dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Dzalika faula, la dibaca panjang. La ini namanya adalah mad wajib muttasil, namun pada awalnya itu namanya mad tabi'i. Kenapa kok dari mad tabi'i itu berubah menjadi mad wajib muttasil kayak gitu? Yang perlu untuk kita ketahui dulu, madnya mana, tanda madnya mana gitu, atau tanda panjangnya mana. Nah, itu yang perlu kita ketahui dulu. Nah, ini la dibaca panjang. Jadi huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini, ada tanda harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini ya, menandakan huruf tersebut dibaca panjang nih. La dibaca panjang karena ada tanda ini nih. La mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya itu bertemu dengan ini, dengan huruf hamzah ini, tapi dalam satu kata atau dalam satu kalimat, maka dia berubah menjadi mad wajib muttasil.
panjangnya mad wajib muttasil itu dibaca dengan panjang 4 sampai dengan 5 harokat. Nah, 4 harokat sampai dengan 5 harokat. Kita panjangkan. Faulaika humul alif lam, setelahnya huruf fa. Kita lihat media gambarnya. Kalau ada huruf alif lam, kemudian huruf alif lamnya itu bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Huruf fa termasukkan Bapak Ibu salah satu daripada 14 huruf qamariyah, huruf fa. Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf fa. Sedangkan huruf fa ini adalah huruf qamariyah. Maka alif lam bertemu dengan huruf fa huruf qamariyah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah. Karena dia cara membaca huruf lamnya dibaca izhar. Dibaca jelas dia. Humul mul. Nah, terbaca kan huruf lamnya, terbaca jelas kan. Humul fa dibaca panjang. Pasti Bapak Ibu sudah tahu ya kenapa kok fa dibaca panjang, tanda panjangnya apa gitu ya. Huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini, ada tanda harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini, menandakan huruf tersebut dibaca panjang. Misalnya fa dibaca panjang, madu tabi'i panjang 2 harokat. Fasiqun, kun dibaca panjang. Nah, ini kalau misalkan kita tidak berwakaf, tidak berhenti kita di huruf nun, kita wasolkan ya, humul fasiquna, dan langsung kita teruskan bacanya, kita sambung, tidak berhenti di huruf nun, maka panjangnya ku dia tetap menjadi mad tabi'i. Tapi tadi itu kan kita bacanya itu berwakaf, berhenti kita di huruf nun, sehingga ku dari mad tabi'i itu dia berubah menjadi mad arid li sukun. Nah, namun yang perlu untuk kita ketahui terlebih dahulu, kenapa kok ku dibaca panjang? Tanda madnya mana? Tanda panjangnya itu mana? Kayak gitu. Nah, sekarang perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Kami jelaskan dengan lebih pelan-pelan lagi cara memahami rumus 2 warna hitam. Di rumus 2 warna hitam di situ kan ada huruf waw sukun atau huruf waw mati. Sebelum waw sukun di situ ada harokat dhammah, tuh ya ada tanda baca dhammah. Di bawah tanda baca dhammah di situ ada titik-titik kan. Titik-titik di sana itu maksudnya tuh letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki tanda baca dhammah itu tadi, yang memiliki harokat dhammah itu tadi. Tapi kita perlu menyimpulkannya dari awal. Jadi dapat kita pahami cara memahami rumus 2 yang warna hitam, yakni kalau baca Al-Qur'an bertemu kita dengan huruf waw sukun. Sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah, ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammahnya itu kita baca panjang seperti itu. Nah, begitu ya cara memahami rumus 2 yang warna hitam. Contoh nih dalam bacaan. Nah, kita baca Al-Qur'an nih bertemu waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun ya. Sebelum waw sukun sebelah sininya ada ini nih. Ada harokat dhammah ini, ada tanda baca dhammah ini. Nah, karena di sini ada waw sukun, kemudian sebelah sininya nih ada tanda baca dhammahnya, ada harokat dhammahnya, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Maksudnya ku dibaca panjang. Ku dibaca panjang itu mad tabi'i sesuai dengan rumus 2 yang warna hitam. Kemudian mad tabi'inya itu bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab kita berwakaf. Huruf yang disukunkannya adalah huruf nun. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab kita berwakaf. Maka berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam setiap bacaan seperti itu. Maksudnya konsisten tuh gini, setiap kita membaca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an gitu ya, atau sholat gitu ya, mau baca Al-Qur'an. Kalau panjangnya mad arid li sukun kita baca dengan panjang 2 harokat, maka semua mad arid li sukun itu kita panjangkan dengan panjang 2 harokat. Kalau kita baca Al-Qur'an mad arid li sukun kita panjangkan 4 harokat, semua mad arid li sukunnya kita panjangkan dengan 4 harokat. Begitu juga kalau 6 harokat, semua mad arid li sukunnya panjangkan 6 harokat gitu. Jadi harus konsisten gitu. Jadi panjangnya mad arid li sukun itu harus konsisten dalam setiap kita membaca Al-Qur'an. Huruf yang disukunkan atau huruf yang kita matikan itu huruf nun. Ini kalau kita berwakaf di huruf nun, berhenti di huruf nun, kita baca
fasiqun. Kun. Jangan dibaca fasiquna. Na baru berhenti, na baru berwakaf gitu, jangan ya, salah. Nah, huruf nunnya kita sukunkan, kita matikan. Nah, jadi kalau kita baca Al-Quran itu kemudian kita itu berwakaf, berhenti kita di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan. Dengan kita baca Al-Quran nih, nah berwakaf kita berhenti, kita di huruf nun. Untuk di sini kan huruf nun ini nggak dibaca panjang. Ada nggak tanda panjangnya atau yang mempengaruhi huruf nun dibaca panjang? Di sini nggak ada kan? Karena huruf nun ini nggak dibaca panjang. Nah tadi apa kami katakan, kalau berwakaf di huruf yang nggak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, hurufnya kita matikan, seperti itu. Sehingga ini kita baca fasiqun, begitu. Nah sekarang coba kita ulang bersama-sama sekali lagi dengan lebih pelan-pelan. Faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Sampai di sini dulu belajar mengaji Al-Qur'annya. Jika kiranya ada yang belum dipahami dari yang kami jelaskan, nah, misalkan masih bingung nih gitu ya dari yang kami sampaikan, nah coba tanyakan saja pada kolom komentar di bawah. Nanti kami akan coba bantu menjelaskannya kembali supaya Bapak dan Ibu bisa dapat langsung memahami ilmu tajwidnya, seperti itu. Jadi kami di sini betul-betul ingin sekali gitu ya, walaupun tanpa pertemuan, hanya sebagai media video sebagai media pembelajarannya. Namun kami betul-betul ingin supaya semua orang yang belum paham tajwid dan kepingin belajar tajwid agar dapat bisa memahami ilmu tajwidnya dengan mudah, seperti itu. Jadi tidak sia-sia membuang kuota internet untuk menonton video kami, begitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.